pedang dan berhasil keluar. Mangun terkejut luar biasa. Begitu banyak pasukan hitam yang telah ada di sekitarnya. Mangun menyaksikan bagaimana suasana sangat kacau balau. Kemana mata memandang, hanyalah prajurit Mangir yang roboh satu demi satu. Mereka sama sekali tidak menyangka akan mendapat serangan jarak dekat justru dari balik benteng. Semuanya terjadi begitu singkat. Dengan mudahnya, palang gerbang barat dibukakan musuh, sehingga semakin banyak pasukan hitam masuk ke dalam benteng. Mangun hanya terpaku sekian lama. Namun ketika sebatang anak panah nyaris mengenai kepalanya, Mangun tersadar. Apalagi setelah dua sosok hitam bertubuh tinggi besar berlari memburunya. Mangun memilih berlari kencang, menghindari kejaran. Beberapa kali anak panah berseliweran di atas kepalanya, sebelum kemudian berhasil memanjat tembok dan menjatuhkan diri ke atas rumput pakan kuda. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Reksoboyo dan 50 anggotanya telah sampai di atas bukit melalui arah barat. Di dekat sebuah petilasan yang tidak terawat, kala itu mereka sedang menunggu kedatangan Laga yang dikirim Reksoboyo untuk melakukan pengamatan. Hingga pada akhirnya yang dinanti akhirnya tiba. Bagaimana Laga? Apa laporanmu? Apa benar ada yang bersiaga di sebelah kiri jalan? Dugaan panjenengan benar, Gusti Reksoboyo. Saya telah mengamati betul, meski tidak begitu jelas. Suasana sangat gelap, sementara mereka serba hitam. Jadi amatan saya hanya berdasarkan munculnya gerakan saja. Begini, Gusti Reksoboyo. Jika perhitungan saya ini benar, ada 15 orang yang bersembunyi di balik semak dan pepohonan. Jarak mereka satu sama lain tidak begitu jauh. Saya tidak bisa melihat mereka bersenjatakan apa. Tapi jika mendengar dengusan nafasnya, mereka menghadap ke jalan. Dengan demikian, kita persis di belakang mereka. Bagus, Laga. Kita bisa melumpuhkan mereka. Tapi kamu harus menunjukkan letak ke-15 titik itu pada yang lain, agar mereka bisa membokong dari belakang. Tentu saja, Gusti Reksoboyo. Mereka tidak akan terlihat jika bukan saya sendiri yang menunjukkannya. Oh iya, ada tambahan, Gusti Reksoboyo. Jika melihat jaraknya, 15 orang itu terbagi atas 3 kelompok: selatan, tengah, dan utara. Lah, itu artinya mereka bersenjatakan panah, Laga. Loh, dari mana Gusti bisa tahu? Jika menggunakan senjata tajam biasa, mereka tidak akan terbagi seperti itu. Kemampuan mereka menyerang tidak akan berarti apa-apa. Namun jika panah, mereka pasti akan membagi diri. Jika musuh sudah di tengah celah bukit, yang akan bertugas memanah lebih dahulu adalah yang tengah. Mereka akan menyerang bagian tengah musuh. Selanjutnya adalah yang utara, agar musuh tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun jika musuh ada yang berbalik arah, baru kelompok panah yang di selatanlah yang akan menghabisi mereka. Lalu bagaimana jika ada yang masih bisa lolos, Gusti Reksoboyo? Atau katakanlah
terluka. Sepertinya akan dibereskan oleh yang di seberang jalan, yang di sisi timur. Kemungkinan besar yang di sana itu mereka bersenjata tajam. Mereka akan menyerbu ke tengah jalan setelah kelompok panahnya menyelesaikan tugas. Wah, keterangan terakhirmu ini penting sekali, Laga. Untung saja kamu tidak lupa memberitahukannya. Waduh, nyuwun pangapunten Gusti Kersoboyo. Iya, saya hampir saja lupa. Tidak tahunya sepenting itu manfaatnya. Wangan, nggih Gusti. Ajak 3 orang pemanah api memberi tanda pada pasukan Towon untuk bergerak. Lepaskan secara bersamaan ke arah selatan di balik gundukan itu, agar luncurannya terlihat jelas oleh Towon. Sundiko, Gusti. Rasu, Ara, Basu. Bagi prajurit kalian menjadi 3 kelompok. Ikuti Laga yang akan menunjukkan titik-titik sasaran. Tapi jangan membunuh dulu sebelum bagian depan pasukan Towon memasuki celah bukit. Sundiko, Gusti. Sundiko, Gusti. Sundiko. Ingat, lakukan semuanya tanpa suara sama sekali. Kita saat ini begitu dekat dengan musuh yang berpakaian serba hitam dan makin tersamar oleh gelap. Perhatikan betul keberadaan musuh. Sekali saja mata kalian silap dan tidak memusatkan perhatian, musuh akan lolos dan bahkan balik berkelit menghabisi kalian. Mau tidak mau, yang bisa kita lihat saat ini cuma bagian mata dan gigi mereka saja. Jangan lepaskan pandangan kalian dari bagian itu, agar tidak kehilangan jejak. Mari kita laksanakan tugas kita masing-masing. Kali ini, kita mundurkan waktu sedikit ke belakang, yakni ketika semua itu belum terjadi, menuju ke bagian selatan. Setelah memastikan tempat yang digunakannya bersembunyi cukup aman, Jalu dan Rampu mencari gundukan tanah yang lebih tinggi agar lebih leluasa memperhatikan tempat yang sudah tidak begitu jauh dari mereka. Kakang Jalu, itu sudah pasti benteng selatan. Tapi agaknya belum ada gerakan apapun dari orang-orang Mataram. Iya, menurutku juga begitu. Tapi tetap saja kita harus menunggu orang-orang Mataram mengisruh benteng barat dulu. Aneh. Kenapa mereka terlihat bersiaga sekali ya? Lihat di bagian atas itu, Rampu. Belum lagi di bagian bawah. Seputar parit juga dijaga ketat. Jangan-jangan mereka menyadari bahwa selarung itu cuma pancingan, Kang. Jadinya, mereka memperketat penjagaan. Waduh, yang bisa kita lakukan sekarang cuma menunggu sampai benteng barat diserang orang-orang Mataram. Mudah-mudahan mereka tidak mendapat kendala yang berarti. Kang, sadar tidak? Sejak masuk wilayah Mangir, pagar gaib yang dipasang wilayah ini ternyata tidak banyak dan mudah sekali ditembus. Tidak perlu kemampuan Kakang Lenggur, kita sendiri saja malah bisa mengatasinya. Lah itu dia, Rampu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Mungkin sejak dulu Mangir adalah wilayah yang aman-aman saja. Tidak pernah ada pencurian atau perampokan. Rakyat desa hidup adem ayem. Tidak ada orang yang akan mengambil harta jerih payah mereka. Jadinya, mereka yang babat alas dulu merasa tidak perlu membuat pagar gaib yang ditujukan pada para maling atau begal. Tapi, mungkin saja pagar gaib itu justru dipasang di seputar benteng atau malah di dalamnya.
melindungi harta benda abdi dan pegawai-pegawai kutonya. Bisa jadi, pagar gaib di sana justru lebih kuat karena pemiliknya para penggede semua. Begitu rupanya. Menurut Kakang, sehebat apa sebenarnya pusaka tombak baru kelinting itu? Sampai-sampai Pangeran Mataram mau memberi kita hadiah besar untuk mendapatkannya. Rampu, sudah bisa diduga itu pusaka leluhur Mangir yang keramat dan tentu saja punya daya yang luar biasa. Ingatlah cerita Kitake tentang Raden Ronggo. Pangeran itu konon sangat linuwe dan punya banyak aji jaya kawijayan. Tapi nyatanya tetap saja menginginkan tombak baru kelinting. Itu artinya tuah tombak baru kelinting bisa dikatakan langka dan lebih kuat lagi dari apa yang dia miliki selama ini. Kang, kalau tombak itu benar-benar bisa membuat orang dikdaya sedemikian rupa, apa Kakang tidak ingin memilikinya sendiri? Guopo, buatku, orang sakti itu adalah orang yang bisa nyukupi wetenge. Percuma kalau kita mandraguna tapi hidup kere. Ingatlah si Bawan, anggota kita yang sudah keluar dan berhenti jadi maling. Dia pandai menyimpan harta bagiannya. Setelah dianggap cukup, dia berhenti, lalu pulang ke desanya, membeli sawah dan ladang cukup luas, berkeluarga di sana. Walau dia kawin dengan bekas pelacur, tapi sekarang dia hidup bahagia dan tidak berkekurangan. Makanya, kalau memang si Pangeran Mataram itu benar-benar menepati janjinya untuk memberi tanah yang luas di Pati, aku punya rencana arep tiru-tiru si Bawan. Jadi Kakang mau berhenti jadi maling? Mungkin saja, Rampu. Sudahlah. Sekarang kita pusatkan perhatian kita pada rencana malam ini saja. Rampu, coba kamu perhatikan yang di sana itu. Mataku yang salah atau apa? Beberapa kali aku melihat semak di sana itu bergerak-gerak. Yang mana, Kang? Itu semak yang di sebelah kanan. Kalau angin, masa semak yang lain tidak ikut bergerak juga? Yang mana tuh, Kang? Ya sekarang belum bergerak. Tunggu sebentar. Itu. Kamu lihat bukan? Wah, iya betul, Kang. Semak yang lain tidak bergerak. Hanya yang itu saja. Apa perlu saya periksa, Kakang? Boleh, Rampu. Tapi hati-hati. Bisa saja itu prajurit Mangir yang bersembunyi. Atau sebaiknya kamu sirap dulu saja sebelum kamu periksa. Jadi, semisal itu manusia, saat kamu periksa sudah dalam keadaan aman. Arahkan sirapmu ke titik semak itu saja. Baik, Kakang. Kumelun ngelimuti Meko. Peteng dedet alimengan upas racun. Pet-papet kemput baur worawari aliweran tekaning Wimosoro. Kang katempuh cin setan periprayangan Gondorwo. Jalmo manungso tan burung ambruk lemes wuto tan pisau kerkat blek sek turu kepati. Kok masih bergerak, Kang?